Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bertemu dalam mata kuliah Financial Accounting. Pada kali ini saya akan membahas materi mengenai inventories atau persediaan. Ini adalah tujuan dari pembelajaran kita kali ini. Silahkan nanti dibaca. Saya akan langsung saja masuk ke dalam inti dari materi. Ya. Seperti yang kita ketahui ya, dalam perusahaan yang terkait dengan persediaan ya, yang itu terdiri dari dua, yaitu yang pertama adalah merchandising company atau perusahaan dagang, dan manufacturing company atau perusahaan produksi. Dalam perusahaan dagang ya, perusahaan dia membeli barang yang sudah jadi, barang yang siap untuk dijual ya, untuk dijadikan sebagai persediaan mereka. Sedangkan dalam manufacturing company dia tidak hanya membeli persediaan saja ya kan untuk dijual, akan tetapi dia melakukan proses produksi ya, sehingga dalam proses produksi tersebut perusahaan membutuhkan bahan-bahan tertentu untuk kegiatan produksinya ya, inputnya seperti raw material, biaya bahan baku ya, terkait dengan bahan baku, kemudian work in process ya, jadi bahan baku yang dalam proses produksi ya, kemudian ada finished good ya, atau barang yang sudah jadi. Jadi ada 3 jenis persediaan yang dalam bentuk barang mentah ya, kemudian persediaan dalam bentuk yang sedang diproses produksi, kemudian persediaan terkait barang yang sudah jadi ya. Nah, perusahaan-perusahaan ini dia harus melaporkan tentunya ya kan persediaannya dalam bentuk persediaan ini biasanya dikategorikan ya, semua persediaan ini dikategorikan sebagai aset tetap, aset lancar ya, aset lancar atau current asset ya, dan dia dilaporkan tentunya dalam laporan posisi keuangan atau dalam neraca ya, statement of financial position. Ini. Nah, dalam menentukan jumlah persediaan ada berbagai metode ya, berbagai metode terkait dengan perhitungan fisik atau perhitungan persediaan. Yang pertama yaitu terkait dengan metode pencatatannya ya. Ada perpetual system, ada periodic system ya, metode perhitungannya. Dimana dalam perpetual system itu setiap terjadinya transaksi perusahaan melakukan pencatatan atas persediaan yang telah dijual ya, persediaan yang telah dijual atau telah dikeluarkan ya. Jadi pada saat itu ya, perusahaan ketika terjadi transaksi, misalkan transaksi penjualan ya, otomatis selain dia mendapatkan kas ya kan dari penjualan tersebut, ada inventory dia yang dikeluarkan ya, sehingga inventory tersebut harus dicatat ya sebagai harga pokok penjualan atau cost of goods sold-nya ya. Ini. Kemudian metode yang kedua yaitu adalah periodic system ya, dimana dalam periodic system ini ya, perhitungan persediaan di tangan itu dilakukan pada akhir periode untuk menentukan berapa harga pokok penjualan yang telah dikeluarkan atau ya barang yang telah dijual ya, berapa HPP-nya. Jadi pada akhir periode perusahaan melakukan perhitungan fisik ya kan, atau stock of none pada gudangnya ya, berapa sisa barang yang ada dalam gudang,
ya. Kemudian dari jumlah gudang dari jumlah barang yang sebelumnya ada di gudang dikurangi dengan sisanya. Nah, maka hasil dari itu adalah itu merupakan harga pokok penjualan, ya. Berarti kan istilahnya barang yang sudah keluar itu adalah menjadi harga pokok penjualan atau cost of goods sold-nya, ya. Nah, ini jadi untuk menentukan HPP-nya dia melakukan perhitungan fisik pada setiap akhir periode. Nah, ini beberapa perhitungan fisik, ya. Ada taking a physical inventory, ya, yaitu di sini perusahaan, saya langsung ke ini aja ilustrasinya, ya, untuk mempermudah. Nah, taking physical inventory itu meliputi kita menghitung, ya, merata-ratakan menghitung setiap jenis inventory yang ada di tangan. Ketika hal ini dilakukan ketika perusahaan, ya, perusahaan itu akan tutup. Jadi kita biasanya melakukan perhitungan secara fisik, gitu, ya. Perhitungan secara fisik dari setiap persediaan itu dilakukan ketika perusahaan katakanlah mau tutup, ya, atau mau dibangkrutkan, ya. Maka kita menghitung secara physical inventory-nya berapa, atau ketika bisnis itu mengalami penurunan, ataupun ketika perusahaan itu beroperasi, ya, masih beroperasi, yaitu ketika akhir periode, ya, akhir periode akuntansi, ya, dimana perusahaan harus membuat laporan keuangan. Nah, ini biasanya perusahaan melakukan perhitungan terhadap persediaannya, ya, persediaannya secara fisikalnya, berapa yang ada dalam gudang. Nah, kemudian juga terkait dengan inventory yang penting, yaitu terkait dengan penentuan kepemilikan barang, ya. Misalkan good in transit, ya, barang dibeli tapi belum diterima, atau misalkan barang dijual tapi belum dikirim. Jadi barang yang masih dalam proses transit, ya, itu akan termasuk dalam persediaan, ya. Kalau misalkan perusahaan tersebut telah memiliki legal hak, ya kan, terhadap barang tersebut. Nah, legal title di sini, ya kan, itu ditentukan dari nanti bentuk transaksinya, ya, bentuk jual belinya nanti seperti apa, kesepakatan jual belinya seperti apa. Nah, good in transit ini ada dua, ya, ada FOB shipping point, ada FOB destination. Nah, ini terkait dengan kepemilikan barang, ya, antara yang dilakukan antara penjual dan pembeli. Jadi kapan barang itu kita nyatakan itu adalah milik kita atau milik perusahaan. Kalau kita menggunakan FOB shipping point, kepemilikan barang itu, ya kan, telah terima oleh si buyer, ya kan, ketika public carrier menerima barang dari penjual. Jadi ibaratnya ketika si penjual tersebut telah menyerahkan, ya, barangnya tersebut kepada jasa pengiriman misalkan, ataupun jasa ekspedisi, katakanlah seperti itu, ya, maka barang tersebut telah diakui sebagai kepemilikan perusahaan tersebut atau kepemilikan si buyer tersebut, ya. Sedangkan FOB destination, ya,
FOB destination itu kepemilikan barang, ya, itu masih milik si penjualnya sampai barang itu benar-benar diterima atau sampai kepada si pembelinya, kepada si buyernya, ya. Jadi kalau misalkan barang itu memang sudah diterima, ya, sudah diterima oleh si buyer atau si pembelinya, baru barang itu dikatakan milik si pembeli. Itu perbedaan dua itu ya, ada FOB shipping point dan ada FOB destination. Ini FOB shipping point. Kita lanjut saja. Nah, kemudian juga ada terkait dengan barang konsinyasi, ya. Ini terkait dengan kepemilikan, masih terkait dengan kepemilikan barang, ya, barang persediaan. Jadi dalam beberapa praktek bisnis yang terjadi secara umum, ada beberapa kelompok, ya kan, ada beberapa pihak, ya kan, yang dia melakukan transaksi, ya, jual belinya itu di mana ibaratnya yang menjualkan itu dia tidak harus memiliki barang tersebut, dia hanya menjualkan, tetapi barangnya milik orang lain. Nanti kalau misalkan barang tersebut berhasil dijual, dia akan mendapatkan fee, ya, dia akan mendapatkan bagian keuntungan dari penjualan tersebut, ya. Tetapi barang itu tidak bisa dimiliki oleh perusahaan karena itu adalah barang titipan, barang konsinyasi, ya. Jadi tidak bisa diakui sebagai aset perusahaan. Seperti itu, karena itu adalah barang titipan. Nanti ketika berhasil dijual, baru, ya, pihak yang menjualkan tersebut dia mendapatkan fee dari situ. Nah, ini disebut sebagai barang konsinyasi, ya, persediaan konsinyasi. Nah, ini terkait dengan perhitungan biaya persediaan, ya. Unit cost can be applied to quantities on hand using following costing method. Nah, ini beberapa metode dalam menghitung biaya persediaan, ya. Dalam IFRS, ya, kalau kita menggunakan IFRS ini kita hanya mengenal 3 ini, ya, specific identification, kemudian ada first in first out atau FIFO, kemudian average cost. Sedangkan kalau kita masih menggunakan GAAP dulu, ya, General Accepted Accounting, itu ada yang namanya LIFO, last in last out, ya. Tapi dalam IFRS LIFO tidak termasuk, ya, tidak termasuk yang diakui, tidak termasuk yang diatur. Jadi dalam IFRS hanya mengenal 3 ini, ya, specific identification atau first in first out ataupun average cost. Ini first in first out ini dan average cost ini merupakan cash flow assumption, ya. Jadi berdasarkan asumsi. Nah, secara ringkas saya akan menjelaskan tentang specific identification method. Ini jadi seperti ini, ya. Misalkan sebuah perusahaan dia membeli barang, misalkan TV, ya, dalam kurun waktu yang berbeda, ya kan, dimana harga TV-nya itu berbeda-beda, ya kan. Pertama pembelian tanggal 3 Februari, ya kan, TV 1 unit seharga $700. Kemudian 5 Maretnya satu TV itu harganya $750. Sedangkan Mei itu harganya $800. Nah, pada bulan Juni perusahaan berhasil menjual, ya, menjual 2 dari unit televisinya. Nah, menjual 2 dari unit televisinya. Nah, berarti berapa sekiranya barang persediaan yang tersisa dan harga pokok penjualannya berapa.
Jadi persediaan yang tersisanya berapa yang ada di gudang, kita nilai dengan harga berapa, kemudian yang HPP-nya berapa. Nah, kalau kita menggunakan specific identification ini, ya, tentu kita harus mengidentifikasi terlebih dahulu, ya kan? Istilahnya barang yang mana yang dibeli, ya kan? Barang yang mana dibeli. Apakah barang yang misalkan di sini contohnya ya, oh ternyata barang yang telah laku, ya kan, telah laku dijual itu adalah barang yang dijual yang dibeli pada Februari dan Mei, ya, di mana bulan Februari itu dia beli, perusahaan itu beli dengan harga 700, sedangkan pada bulan Mei-nya pada harga 800. Berarti yang ada di gudang itu adalah barang yang dibeli pada bulan Maret, ya. Jadi sisa barang yang ada di gudang itu adalah barang yang dibeli pada bulan Maret, ya. Maka HPP-nya, perhitungan cost of goods sold-nya itu adalah berdasarkan harga dari barang masing-masing barang tersebut, ya. Di mana bulan Februari itu harganya 700, kemudian bulan Mei harganya 800, sehingga HPP-nya itu adalah 1.500, sedangkan ending inventory-nya, ya, persediaan akhir yang ada di gudangnya itu adalah 750. Kalau misalkan yang terjual itu barang yang dibeli bulan Maret dan bulan Mei, ya, berarti HPP-nya atau cost of goods sold-nya tinggal ditambahkan saja 750 dan 800, seperti 1.550, sedangkan ending inventory-nya 700. Jadi seperti itu. Jadi tergantung barang mana yang berhasil dijual, ya, yang berhasil dijual, ya. Tapi ini jarang sekali digunakan, ya, jarang digunakan oleh perusahaan-perusahaan, terutama perusahaan yang besar, ya. Metode ini biasanya dipakai hanya pada usaha-usaha skala usaha yang masih kecil, ya, yang masih kecil, yang unitnya terbatas, ya, yang dimana perusahaan masih bisa mengidentifikasi, ya, barang tersebut dibeli kapan, dijual kapan, ya. Nah, itu ini terkait dengan ini, ya. Kemudian yaitu terkait cash flow assumption, ya, metode terkait dengan periodik, ya. Kalau periodik, sistem periodik itu dia, si perusahaan ini, ya kan, akan menghitung persediaannya itu pada akhir periode, setiap akhir periode akuntansi, ya, ketika perusahaan ingin membuat laporan keuangan, ya. Jadi dia akan melakukan perhitungan secara fisik, ya kan, di gudang berapa, ya kan. Nah, kemudian sisa yang ada di gudang itu akan menjadi persediaan akhir, ya kan, persediaan akhir bagi perusahaan, sedangkan yang telah istilahnya yang telah keluar, barang yang telah keluar itu yang akan menjadi HPP-nya, ya, yang akan menjadi harga pokok penjualannya. Nah, ini kita menggunakan first in first out. Kalau kita menggunakan first in first out, ya, berarti barang yang pertama kali dibeli itu akan pertama kali dijual, ya. Barang yang pertama kali dibeli itu akan pertama kali dijual, ya. Ya, tentunya secara umum, ya kan, perusahaan secara umum itu dia, ya kan, dalam praktek jual belinya tentu dia akan menjual barang-barang yang pertama kali dibeli atau barang-barang yang
sudah lama di gudang, ya kan, yang paling lama di gudang, ya kan. Karena mungkin kalau misalkan kita barang yang lama itu tidak kita keluarkan, mungkin bisa menyebabkan kerusakan atau misalkan expired dan lain sebagainya, ya. Sehingga praktek ini digunakan pada umumnya sebuah perusahaan, ya. Pada umumnya sebuah perusahaan menggunakan metode ini. Jadi barang yang pertama kali dibeli itu akan pertama kali dijual, ya. Karena untuk menghindari misalkan terjadinya kerusakan-kerusakan ataupun expired. Nah, ini misalkan sebagai contoh, ya. Jadi beginning inventory, ya, persediaan awal pada bulan Januari, ya, awal tahun, periode akuntansi itu ada 100 unit barangnya dengan harga per unitnya itu $10, sehingga total costnya adalah 1.000. Kemudian tanggal 15 April, tanggal 24 Agustus dan 27 November di situ ada transaksi pembelian, ya, pembelian persediaan. Ya, bisa dilihat masing-masing. Bulan April ada 200 unit, kemudian Agustus 300, kemudian November 400. Dengan perbedaan harga per unitnya bisa dilihat di situ, ya. 11, 12, 13. Sehingga totalnya tinggal dikalikan saja total unit dikali harga per unitnya. Sehingga ditemukanlah, ya, selama 1 tahun tersebut total unit yang persediaan yang ada itu adalah 1.000, sedangkan biayanya, total biayanya adalah 12.000, ya. Sini. Nah, kemudian step kedua yaitu kita menghitung ending inventory-nya. Ya. Ini pada 27 November, ya. Ada Nah, ini ya, kita menghitung ending inventory-nya, ya. Kita setelah melakukan stock of none, ya, sisa barang yang tersedia di gudang itu ada 450. Ya, ada 450 unit. Nah, tentunya karena kita menggunakan metodenya adalah first in first out, maka 450 unit tersebut itu adalah barang yang dibeli paling akhir, ya, yang paling akhir. Berarti kita mencatat, ya kan, oh barang pembelian 27 November itu masih ada 400 dan sisanya itu adalah pembelian bulan Agustus, di mana bulan Agustus perusahaan membeli sebesar 300 unit. Berarti sisanya itu sudah terjual, ya. Nah, setelah itu tinggal dikalikan dengan harga perolehan per unitnya, ya, di mana bulan November itu harga per unitnya 13, sedangkan Agustus itu $12, ya. Sehingga kalau di total, ya, keseluruhan barang yang tersedia itu nilai total cost-nya itu adalah 5.800, ya, 5.800. Sedangkan tadi, ya kan, cost of goods available for sale, jadi barang yang siap untuk dijual, ya, barang yang tersedia, ya, biaya barang yang tersedia yang siap untuk dijual itu awalnya adalah 12.000, ya. 12.000 kemudian dikurangi dengan ending inventory-nya, ya. Ending inventory-nya tadi berapa? Yaitu 5.800,
Sehingga kita ketemu cost of goods sold-nya adalah 6.200 ya, 6.200. Jadi ini ya, ini berasal dari ini ya kan. Setelah dilakukan stock of 6, berarti sisa total unit yang sudah dijual, yang tadi totalnya adalah 1.000, itu ternyata di gudang tinggal 4.500, sehingga yang sudah dijual total unitnya adalah tinggal dikurangi saja, 1.000 dikurangi 1.000 dikurangi 450. Berarti total unit yang sudah dijual jumlahnya adalah 550 dengan HPP sebesar 620 ya kan. 620 tentunya ini tinggal dikalikan ya kan. Yang pertama 100 dikali 10 ini ya kan 1.000 ya. Kemudian 200 dikali 11 berapa hasilnya? Ada 2.200. Nah, kemudian sebagian ini sudah dijual kan, karena sisanya cuma 50 di sini ya kan. Sisanya cuma 50, berarti yang 250-nya sudah terjual. Jadi 250 dikali 12, tinggal dikalikan berapa hasilnya. Nanti akan sama dengan ini totalnya ya kan. Totalnya 6.200 ini. Nah, sehingga cost of goods sold-nya atau harga pokok penjualannya adalah 6.200. Nah, ini ya perhitungannya tadi dari 1.000 ya kan, 100 dikali 10 1.000, kemudian berapa tadi, 200 dikali 11 ya kan, ketemu jadi $2.200, kemudian 250 dikali 12 jadi 3.000. 6.000 ini adalah harga ending inventory-nya, nilai ending inventory-nya ya. Berarti yang senilai 6.200 ini sudah dijual ya, menjadi HPP, harga pokok penjualan. Nah, yang selanjutnya yaitu perhitungan menggunakan average cost. Jadi mengalokasikan biaya barang yang tersedia yang siap untuk dijual, yang ada itu kita cari rata-ratanya ya, cari rata-rata biayanya. Kita langsung saja ke ini ya, simulasinya. Nah, ini misalkan di sini ya, sama seperti tadi kita transaksinya seperti di Vivo tadi ya. Nah, tadi kan sisa unit setelah dihitung-hitung ya kan, setelah dihitung-hitung di gudang ternyata sisa unitnya adalah 450 ya kan, 450. Nah, untuk menentukan cost of goods sold-nya ya, untuk menentukan cost of goods sold-nya itu dengan cara berarti yang telah dijual, kalau misalkan di gudang itu adalah sisanya adalah 450, berarti barang yang sudah keluar atau sudah dijual adalah 5.500 ya. Nah, untuk pengali harganya ya kan, harga per unitnya itu kita cari terlebih dahulu rata-ratanya ya. Kita cari dulu rata-ratanya dengan cara membagikan antara total cost dibagi dengan total unitnya ya, sehingga kita ketemu harga rata-ratanya ya kan. Harga rata-ratanya 12.000 dibagi 1.000, sehingga harga rata-ratanya per unit adalah $12 ya kan, $12. Maka $12 itu tinggal dikalikan dengan 550 untuk mengetahui cost of goods sold-nya. Ya kan, 500 ending inventory-nya tadi 450 kan.
450 dikali dengan 12 ketemu 5.400. Sehingga cost of goods sold-nya adalah tinggal dikurangi 12.000 dikurangi 5.400, atau kita tinggal kalikan saja. Tadi kan sudah diketahui barang yang dijual itu adalah 550, tinggal dikalikan 550 dikali 12, hasilnya akan sama 6.600. Ya. Sementara ini dulu yang bisa saya sampaikan untuk materi kali ini. Kita akan lanjut dalam pertemuan selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.